Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari sore ini sore yang berberkah, sore yang akan masuk kepada malam atau hari, yakni hari Jumat, di mana hari Jumat adalah salah satu hari yang banyak memiliki keberkahan bagi umat Islam. Karenanya kita diperintahkan untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat. Terlebih lagi di dalam hari Jumat, ya, ada amalan berupa sholat Jumat, ya, yang wajib bagi laki-laki, yang merupakan salah satu amalan, ya, yang istimewa ketika di hari Jumat. Sorenya sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, yakni di hari Jumat, ya, ba'da asar, ya, ada periwayatan ba'da asar. Karenanya ketika datang hari Jumat, hendaknya kita bersiap-siap, hendaknya kita menyiapkan diri untuk memaksimalkan kebaikan yang datang di hari Jumat, dan juga kita hendaknya, ya, berserius atau sungguh-sungguh, ya, di dalam menunaikan ibadah-ibadah yang bisa diamalkan di hari Jumat. Termasuk diantaranya sunnah membaca surat Al-Kahfi. Alhamdulillah, santri dan santriwati sekalian, sungguhnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, ya, untuk banyak keberkahan, untuk banyak perubahan, untuk banyak memberikan dampak di dalam masyarakat. Al-Quran ini diturunkan kepada umat yang tidak bisa membaca, ya, diturunkan kepada orang yang juga tidak bisa membaca. Tapi perintah awalnya adalah bacalah, ya. Perintah awalnya adalah bacalah. Padahal diturunkan kepada umat yang sebagian besar tidak bisa membaca. Diturunkan kepada orang, yakni Nabi Muhammad SAW, yang juga tidak bisa membaca. Tapi anehnya, ya, anehnya perintah pertama yang turun adalah bacalah, ya. Masya Allah, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasannya, ya, hal pertama kali, ya, yang bisa untuk mengubah umat yang tidak beriman menjadi iman, umat yang sering berpecah belah menjadi bersatu, umat yang terbelakang menjadi terdepan, ya, umat yang bodoh menjadi pinter, ya, itu diawali dengan sebuah aktivitas, yakni membaca, ya, membaca. Yang dimaksud membaca di sini, ya, bahwasannya buku juga nggak banyak dulu, ya. Kan kalau misalnya di depan itu ada bukunya, kemudian ada perintah bacalah, nah kita paham yang dimaksud adalah membaca buku. Tapi ketika kemudian di depan tidak ada buku, ya, kitab-kitabnya nggak ada, tapi kok ada perintah bacalah, ya, berarti apa? Ada sesuatu di sini, ya. Yang dimaksud adalah kata ulama,
yakni membaca dengan mengawali membuka mata kita dengan kondisi sekitar kita, ya, melihat, membuka mata. Ustadz, bukannya setiap hari saya juga melihat Ustadz, ya, tapi coba lihat dengan mata kalian, ya. Kalau di Quran itu, ya, yang sering Allah sebut itu hal-hal yang sederhana. Contohnya di Al-Ghasyiyah, ya. Apa ayatnya ketika Allah menyuruh kita untuk melihat unta? Apa namanya? Apa? Bunyinya gimana? Unta. Ya. Unta ini adalah kendaraan yang setiap hari dipakai oleh orang-orang Arab. Tapi kenapa diminta lagi untuk melihat unta? Nanti Allah minta lagi untuk melihat gunung. Nanti Allah lagi untuk melihat langit, ya. Ternyata apa? Ternyata kadang-kadang kita hanya melihat saja, tapi tidak benar-benar membuka mata kita tentang apa yang kita lihat, ya. Karena membaca itu artinya adalah apa? Membuka mata kita, ya, benar-benar memperhatikan tentang apa yang kita lihat. Kemudian kita diminta untuk membuka telinga kita, benar-benar mendengarkan, benar-benar memperhatikan atas suara-suara yang kita dengarkan. Kemudian kita diminta untuk membuka mata hati kita, ya, benar-benar kita membuka hati kita untuk merasakan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, ya. Dengan aktivitas tadi akan ada yang namanya apa? Perubahan di dalam diri kita, ya, di dalam diri kita. Karenanya Al-Quran itu mengajak kita untuk itu, ya, untuk membuka mata kita, membuka telinga kita, dan membuka hati kita untuk kemudian merasakan, mengamati, menyimak apa-apa yang ada di sekitar kita, yang dengannya kita bisa menambah keimanan, yang dengannya kita bisa menambah kesolehan, yang dengannya kita bisa menambah perasaan muhasabah untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, Ustadz pengen sampaikan ada peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yakni gempa bumi, ya. Di mana? Ya, Cianjur atau Ciamis? Cianjur, ya. Berapa info korban jiwa terakhir? Ya, di angka ratusan, ya, insyaallah, ya, angka ratusan, ya. Padahal infonya itu gempa bumi yang episentrumnya tidak terlalu dalam, surface, ya, dekat-dekat dengan permukaan. Kan kalau gempa yang besar itu kan kalau episentrumnya dari dalam, yang di permukaan saja, ya, sampai 200-an korban, ya. Mari kita ucapkan bersama-sama, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan, ya, pada korban-korban, ya, dengan doa untuk mayit, ya, dan kita berdoa semoga Allah memberikan tempat yang terbaik, ya, untuk orang-orang yang meninggal, dan Allah berikan ketabahan, kesabaran bagi warga-warga yang masih hidup, ya, yang masih hidup atau keluarga yang masih hidup. Ya, di gempa Cianjur ini, ya, sudah sepantasnya kemudian kita membuka mata kita membuka telinga kita membuka mata hati kita untuk melihat peristiwa ini, ya. Peristiwa yang sudah sangat sering terjadi di negara Indonesia. Kenapa?
Karena gempa ini adalah salah satu ciri ya untuk tempat-tempat yang di bawahnya terdapat ya aliran-aliran panas bumi ya. Istilahnya disebutnya ring of fire, cincin api ya. Di ini antara Indonesia itu ada banyak gunung berapinya, berarti di dalamnya banyak magmanya ya. Ini saling terkait, saling tersambung. Kalau kita lihat pulau-pulau yang ada gunungnya pasti beresiko terjadi gempa. Kalimantan banyak gunung enggak? Sedikit. Sering atau jarang gempa? Kalimantan jarang. Jawa banyak gunung enggak? Nah, sering atau jarang? Sering ya. Kemarin 2006 di Bantul, Yogyakarta. Baru-baru di Lombok, NTB. Setelahnya di Palu ya. Ini ada di Cianjur, Jawa Barat, dekat dengan ya Krakatau ya. Masya Allah. Karenanya ya kita bersyukur sering mendengar berita gempa-gempa seperti itu. Kenapa bersyukur? Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kauniyah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda ini Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran tentang sebuah surah yang diberi nama dengan guncangan atau gempa. Surah apakah itu? Al-Zalzalah. Mari kita baca bersama-sama ya. Dari ta'awud dulu. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Surat Al-Zalzalah. Ini surah ke-99 ya. Nomornya bagus. Al-Zalzalah ya, surat ke-99 ya. Sesuai dengan merek obat kurap ya. Salep 99 ya. Pernah pakai ya, tersenyum ya. Ya. Terdiri dari 8 ayat, turunnya di Madaniyah ya, Madaniyah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok ya, berkelompok-kelompok. Maksudnya apa? Maksudnya Ustadz baca dulu ya. Maksudnya adalah ada kelompok yang beruntung dan ada kelompok yang celaka. Untuk diperlihatkan kepada mereka
balasan dari semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, Masya Allah. Ya. Surah Zalzalah, ya, Az-Zalzalah. Mana tadi? Nama surah ini, ya. Nama surat ini adalah Zalzalah, ya, atau Zilzal, atau Ida Zulzilat, ya. Ida Zulzilat, ya. Ya, diberi nama 3 tadi, ya, Az-Zalzalah, Zulzil, Ida Zulzilat, ya. Kesesuaian penamaan atau kenapa diberi nama itu, yang pertama diberi nama Zalzalah, ya, dan Zilzal, ya, Zalzalah dan Zilzal karena menyebutkan yang namanya goncangan pada hari kiamat, ya. Zalzalah sama Zilzal, ya. Ini Masya Allah, ya, orang bahasa Arab itu, ya. Kita mengucapkan kata zalzalah atau zilzal yang bermakna goncangan, getaran. Coba dirasakan lidahnya, coba, ya. Apa yang terjadi di lidah kalian? Ada getaran enggak? Ya, itu uniknya bahasa Arab begitu, ya. Sifat, ya, ada sifatnya. Getaran, sifatnya lidahnya bergetar. Zilzal atau zalzalah karena menyebutkan adanya guncangan di bumi pada hari kiamat. Dinamakan Iza Zulzilat karena Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan Zulzilat, ya. Iza Zulzilat, ya, Masya Allah, ya, Zulzilat, ya. Keutamaan surah Al-Zalzalah, surah Az-Zalzalah, ya. Yang pertama, ya, keutamanya adalah dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Idza Zulzilatil atau Az-Zilzalah, ya, atau Zilzalah, ya, Zalzalah, maka hal itu sebanding dengan membaca setengah Al-Qur'an, ya. Barang siapa yang membaca surah Idza Zulzilatil, maka itu sama dengan atau sebanding dengan membaca setengah dari Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas, maka hal itu sebanding dengan membaca sepertiga dari Al-Quran, ya. Masya Allah, ya. Ada yang bilang saya udah khatam Al-Quran malam ini, ya. Apa? Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, ya. Kita balas nanti. Saya juga sudah khatam Al-Quran malam ini. Mesti sama dengan saya? Ya enggak, no, ya. Masa sama? Ya beda, kurang kreatif, ya. Apa? Membaca surat Zalzalah dua kali, ya. Masya Allah. Nanti dia tanya, loh kok bisa? Ya bisa, ini ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ya. Kenapa surah Al-Ikhlas itu, ya, kenapa dianggap isinya sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran itu isinya cuma 3 hal. Ada keimanan, ada kisah, dan ada hukum.
Jadi Al-Quran itu hanya membahas seputar 3 hal ini. Membahas tentang masalah imaniyah, membahas tentang masalah sejarah, cerita-cerita, dan membahas masalah ya hukum dalam agama. Nah, di surah Al-Ikhlas itu membahas tentang masalah keimanan dari awal sampai akhir. Berarti apa? Dia membahas sepertiga dari Al-Quran ya. Maka pendapat ulama menyebutkan ya, makanya disebut dengan sepertiga ya Al-Quran ya, sepertiga Al-Quran ya, seperti itu. Nah, kenapa surah Az-Zalzalah itu separuh dari Al-Quran ya? Karena ya kandungannya tadi ya membahas tentang masalah keimanan ya, dan juga membahas tentang ya yang berhubungan dengan masalah apa ya, hukum-hukum ya di dalam Al-Quran. Intinya apa? Intinya pembahasannya ya lebih dari surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, tak kala Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Sa'ad bin Hisham Al-Ansari mengenai sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antum dengarkan ya. Ada seorang sahabat yang dia bertanya kepada istrinya Rasulullah, ibundanya kaum mukminin ya. Masya Allah, meskipun dicaci maki oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dianggap Rasulullah ini ya pedofilia ya, cinta anak-anak dalam artian cinta yang konotasinya negatif ya, karena menikahi putrinya Abu Bakar, Aisyah, dalam umur yang masih kecil. Tapi keimanan kita mengimani bahasanya apa? Tidak mungkin ya Rasul yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala ya berbuat sesuatu tanpa hikmah, tanpa tujuan. Ya. Kalau kita lihat saat itu Rasulullah sudah dalam usia yang lanjut. Ya. Dan dari istrinya itu ya yang paling muda adalah Aisyah tadi. Kata ulama, hikmahnya apa? Hikmahnya ternyata dari beberapa istrinya tadi yang paling banyak ya ilmunya tentang sunnah, tentang Rasul adalah ibunda Aisyah. Kenapa? Karena umurnya masih muda ya. Sehingga ini sahabat pun bertanyanya kepada Aisyah. Ya, ini hikmah ya, yang orang kadang-kadang tidak sampai pikirannya kalau tidak benar-benar melihat dengan kacamata ketulusan ya, dengan kacamata ketulusan ya. Nah, Ustadz sendiri kadang-kadang juga begitu. Saya melihat ya, ada ustadznya kami ya, Masya Allah ya, sudah punya istri, menikah lagi dengan anaknya kiai di tempat lain. Kita yang melihat itu kadang-kadang ini kok gini sih modelnya gitu. Tapi ketika kita melihat dengan kacamata ketulusan, ternyata apa? Pernikahan beliau itu ditujukan untuk meredam konflik antara gerakan-gerakan Islam, antara gerakan yang beliau pimpin dengan gerakan yang dipimpin oleh kiai lain. Salah caranya apa? Dengan menikahi anaknya kiai tersebut. Ya, kita kan jadi bersaudara. Nah, seperti ini melihatnya harus dengan ketulusan. Tidak hanya sekedar melihat dengan kacamata syahwat atau dengan kacamata logika semata. Nah, di sini Sa'ad bin Hisham Al-Ansari bertanya kepada ibunda kaum mukminin ya, Aisyah tentang bagaimana cara sholat malamnya Rasulullah.
Hal ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu bersemangat untuk mengikuti ya amalan-amalan Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ya. Maka alhamdulillah sudah banyak buku-buku di perpustakaan kita. Cara makan Rasulullah, cara tertawa Rasulullah, cara berjalan Rasulullah, cara tidur Rasulullah, ya. 24 jam bersama dengan Rasulullah. Nah, kenapa? Karena apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah hal yang paling berkah dalam kehidupan ini. Ya. Maka para sahabat memahami itu dan mengimani itu, sehingga mereka berlomba-lomba sami'na wa ata'na dengan Rasulullah. Bahkan mereka memahami tentang kata sunnah. Ada istilah sunnah, ya, sering kita dengar sunnah, Al-Quran dan sunnah. Ketika kita bilang sunnah, itu artinya adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan apa yang dibiarkan oleh Rasulullah. Sehingga sahabat itu berlomba-lomba, ya, untuk kemudian mengikuti perintahnya Rasulullah. Sampai ada seorang sahabat yang ketika dalam safar, dia kemudian berhenti sejenak, ya, berteduh di dalam sebuah pohon. Kemudian ditanya oleh teman-temannya, kenapa kamu berteduh di situ? Dia mengatakan, dulu saya melihat Rasulullah ketika melewati jalan ini, Rasulullah berteduh di pohon ini. Maka saya khawatir ini adalah bagian dari sunnahnya Rasul. Maka saya harus mengamalkannya. Ini buat santri dan santriwati, ya, yang membuat kalian mulia di sisi Allah dan di sisi kaum mukminin adalah tingkat pengamalan sunnahnya kalian. Apalagi kalian santri dan santriwati. Semakin banyak kalian takarub ilallah bisunnah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnahnya, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan di sisi kaum mukminin. Ya. Karenanya kalau bisa kita sebanyak mungkin mencontoh apa yang Rasulullah lakukan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mencontohnya kalau kita tidak pernah mengkaji tentang bagaimana cara Rasulullah menjalani kehidupan. Ya. Contoh, mohon maaf, cara tidurnya Rasulullah. Ya, kalau mau tidur Rasulullah berwudu dahulu. Ya, setelah berwudu Rasulullah membaca surat kursi atau ayat kursi. Setelah itu membaca An-Nas, membaca Al-Ikhlas, kemudian membaca Al-Falaq, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau tiupkan di tangannya dan beliau usap-usapkan di bagian tubuhnya. Kemudian beliau tidur dengan tidur, ya, yang menghadap ke arah kiblat, ya. Bagian tubuhnya, ya, miringnya ke arah kanan. Ya. Pertanyaan Ustadz, siapa di antara kalian yang cinta Quran, yang cinta sunnah dan mengamalkan tidurnya Rasulullah ini? Yang sudah pernah mengamalkan, angkat tangan. Ya. Oh, ya, Insya Allah. Di sini hanya ada laki-laki sunnah. Ustadz Hadi saja yang baru mengamalkan. Ya, santrinya belum ada yang mengamalkan. Astagfirullah. Nanti malam diamalkan. Yang santriwati ada yang sudah mengamalkan? Alhamdulillah. Yang belum mengamalkan diamalkan, yang sudah diamalkan istiqomah. Nanti baru kemudian orang-orang yang sekolah di kedokteran mencari penelitian, ya, rahasia tidur miring sebelah kanan, ya. Ternyata apa rahasianya?
ya. Ini saya ingin menunjukkan cara berpikir. Kalau tidurnya kita miring kanan, ya, ternyata jantung ini letaknya di atas, ya, bukan di bawah. Kalau kiri kan di bawah, ya kan? Ternyata hal ini lebih meringankan kerja jantung, ya, apalagi yang berat badannya, ya, agak lebih. Kalau tidur seperti ini kan jantung seperti sanyo, ya, ini jantung di atas, maka lebih ringan kerjanya, ya, dan lambung juga dalam kondisi yang sesuai, ya, tidak terbalik. Kalau tidurnya begini, maka jantungnya dalam posisi di bawah, sehingga dia mendapatkan tekanan, sehingga kurang sehat. Lebih sehat yang tidur miring kanan. Terus berbondong-bondong orang yang sekolah itu, ya, percaya dan mengamalkan tidur miring sebelah kanan. Kalau santri dan santriwati shortcut, langsung sikat. Kalau ada hadis yang menyebutkan cara tidur, cara makan, cara sholat, cara jalan, cara gerak, langsung diamalkan. Tidak perlu bertanya apa penelitiannya sudah keluar. Nah, kenapa Ustadz? Kelamaan nggak nunggu penelitian. Kenapa? Kalian di pesantren kan belum ada pelajaran metodologi penelitian, maka diamalkan, ya, diamalkan. Semirip mungkin kita contoh Rasulullah, kalau bisa. Kalau nggak bisa, apa? Contoh ini akhwat. Bagaimana cara Rasul ketika tertawa, ya. Ya, Rasul kalau tertawa jarang sekali terlihat, ya, mulut bagian dalam. Berarti apa? Berarti tidak ha gitu, ya. Tapi diamalkan, ya, diamalkan. Cuma Ustadz nggak lanjutkan pembahasannya, nanti nggak selesai. Yang intinya apa? Sa'id bin Hisham al-Anshari ini bertanya tentang sholat malamnya Rasulullah. Karena dia tidak hanya ingin mendapatkan keutamaan sholat malam, tapi juga mendapatkan keutamaan bagaimana cara Rasulullah mengerjakan sholat malam. Akhirnya Aisyah menjawab, apabila Rasulullah telah selesai mengerjakan sholat isya, beliau sholat 2 rakaat dengan meringankannya. Artinya apa? Meringankannya itu bacaannya tidak panjang atau pendek. Kemudian beliau tidur dan di sisi kepalanya terdapat alat bersuci dan siwaknya, ya. Beliau punya, ya, tempat air di sisi beliau dan siwak. Siwak ini alat untuk kemudian membersihkan gigi, terbuat dari akar, ya. Setelah itu beliau bangun lalu bersiwak dan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat dengan meringankannya. Setelah tadi tidur, kemudian bangun. Setelah bangun, beliau bersiwak dan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat meringankannya. Artinya apa? Bacaannya tidak panjang. Kemudian beliau berdiri lagi lalu sholat 8 rakaat yang panjang bacaannya, ya. 8 rakaat, setelah 2 rakaat tadi kemudian 8 rakaat, ya. Yang 2 rakaat di awal tadi sering juga disebut dengan apa? Sholat iftitah, pembuka, ya. Kemudian 8 rakaat dengan bacaan-bacaan yang panjang. Kemudian setelah itu beliau sholat 2 rakaat dalam keadaan duduk, ya, tidak berdiri tapi duduk sholatnya. Ini juga berarti apa? Berarti diperbolehkan sholat malam dengan duduk, ya. Tapi, ya, Mas Bagas, ya, jangan langsung duduk. Dibaca ini tadi. Setelah sholat 8 rakaat dengan bacaan-bacaan yang panjang, ya. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat dengan duduk, yang mana dalam keadaan rakaat itu beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Yang mana dalam kedua rakaat itu beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan idza zulzilatil az-zilzalah atau az-zalzalah, ya. 2 rakaat, ya, yang di keduanya itu
membaca surat Al-Kafirun dan membaca surat Az-Zalzalah. Ya, Masya Allah. Ini dilakukan di sholat witirnya beliau. Ya, sholat witirnya beliau. Nah, sehingga nanti bisa diamalkan ketika kita witir membaca surat Al-Kafirun dan membaca surat Az-Zalzalah. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan lagi, Nabi SAW menamakannya dengan ayat Faza al-Jami'ah. Faza al-Jami'ah, ya. Faza al-Jami'ah, ya. Faza al-Jami'ah. Artinya adalah Faza al-Jami'ah artinya yang lengkap, ya, dan tidak ada bandingnya dalam masalah maknanya atau artinya. Ya, artinya apa? Ini sudah lengkap dan tidak ada bandingannya di dalam masalah maknanya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, tak kala beliau ditanya tentang keledai, apakah ia menjadi penyebab pemiliknya mendapat pahala, dosa, atau satar, perlindungan. Ya. Sutroh, ada kata satar, ya, perlindungan. Ya. Abu Hurairah bertanya, apakah keledai itu bisa menjadi pemiliknya mendapatkan pahala, dosa, atau perlindungan? Ya. Maka beliau menjawab, Allah tidak menurunkan suatu pun kepadaku mengenainya kecuali ayat Al-Jami'ah Al-Faza yang lengkap lagi tiada banding dalam hal maknanya. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya. Ini Abu Hurairah bertanya tentang keledai. Ya, bahasa awamnya, apakah keledai ini bisa membawa saya ke neraka? Apakah keledai ini bisa membawa ke surga? Maka Rasul menjawab bahasanya apa? Allah telah menurunkan ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, berarti apa? Berarti memungkinkan. Kenapa? Karena kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan melihat balasannya besok. Dan kejahatan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau akan melihat balasannya kelak. Ya. Maka seandainya kemudian kalian ganti pertanyaan ini, Ustadz, apakah jarum pentul yang ada di jilbab saya ini bisa membuat saya masuk ke surga? Jawabannya bisa. Apakah bisa membuat saya masuk atau mendapatkan keburukan di hari akhir? Bisa enggak? Gampang, lepas, cobloskan temannya tuh, cus. Zalim sama yang lain, ya. Zalim sama yang lain, ya. Maka apa? Semua kita ini punya hal yang sama-sama berpotensi untuk mendatangkan kebaikan dan punya hal yang sama-sama berpotensi untuk mendatangkan keburukan. Ya. Keburukan. Ya. Sehingga apa? Dunia ini disebut dengan fitnah, ujian. Yakni kita diuji oleh Allah dengan dunia ini. Apakah dengan dunia yang Allah berikan kepada kita ini, kita membuat dunia mengantarkan kita ke surga, atau kita membuat dunia mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, saya punya ya cerita ya, teman menginventaris miliknya ya. Saya tertawa aja, di pesantren inventarisasi barang-barang miliknya ya. Masya Allah. Catat semua barang-barang itu, yang sekiranya barang-barang yang dia tidak pakai, langsung dia berpikir bagaimana bisa bermanfaat, sedekahkan, dijual, uangnya dimanfaatkan oleh yang lain, ya, seperti itu, ya.
Ya, bahkan sekarang ada gerakan sedekah sampah. Ya, ada gerakan sedekah sampah. Hal yang kecil di mata kita bisa jadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pun juga sama, hal yang kecil di mata kita bisa menjadi keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu harus diperhatikan. Ya. Intisari surah Az-Zalzalah. Ya, intisari dari surah Az-Zalzalah apa yang kita bisa ambil, ya. Yang pertama adalah ya atqaqul ayati fil Qur'anil Karim. Ayat yang paling lembut dan paling teliti di dalam Al-Qur'an adalah ayat dalam surah Az-Zalzalah nomor 7 dan nomor 8. Ya. Ayat paling lembut dan ayat paling teliti. Maka kalau kita lihat tadi di awal, intisari dari surah ini intinya adalah terkait dengan apa? Ketelitian hisab. Ketelitian hisab, hitungan Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan dan keburukan di hari kiamat. Karena di dalam surat ini ada ayat yang paling teliti, yakni apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Az-zarrah di sini artinya adalah bagian terkecil dari sesuatu. Apa itu? Ya, yang PKBM yang ngambil IPA, apa itu? Bagian yang terkecil dari benda. Apa itu? Ya? Apa? Apa? Atom. Nah, di dalam atom ada apa? Iya. Ada neutron. Nah, di dalam neutron ada apa? Orang ngerti. Gitu. Nggak tahu bener. Tapi masih ada itu, yakin. Ya. Karena apa? Konsep di dalam dunia ini kan tidak ada barang hilang, adanya barang berubah bentuk. Nah, itu berubah bentuk aja. Kecil. Ya. Maka di ayat ini menunjukkan ketelitian. Sehingga apa? Wahai santri-santriku yang sering berbuat baik, jangan khawatir. Ya, tidak perlu khawatir kalau nggak dinilai oleh orang lain. Ya, wahai santri yang sering berbuat jahat, ya, 4 orang ini khususnya, ya, takutlah kepada Allah, ya. Secerdas-cerdasnya menyembunyikan kejahatan, ya, Allah akan tunjukkan balasannya di depan kalian. Betul santriwati? Betul. Santriwati betul semua. Kan begitu, ya. Arahnya kita hati-hati, ya. Sekarang ada peristiwa, ya, untuk kemudian apa? Memviralkan amal soleh, ya. Ditimbang sendiri. Kalau memang itu maslahat, silahkan diviralkan. Kalau memang maslahatnya sedikit, sebaiknya dirahasiakan, ya. Masya Allah. Ya. Buat cerita, ya. Ada buat cerita, ya, di wall Facebooknya atau di IG-nya atau di status WA-nya. Masya Allah, hari ini saya takjub. Saya melihat seorang pemuda, dia beramal, ya, infak di masjid 100.000 dan dia berusaha untuk tidak mengabarkan kepada siapapun infaknya itu. Dia menjaga hatinya agar ikhlas dan dia menyembunyikan amalnya di mata-mata manusia. Dan pemuda itu adalah saya, Bagas. Astagfirullah, astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Ini terjadi di zaman sekarang. Betul enggak? Betul, ya. Infak 100 juta. Tolong ditulis hamba Allah Tulus Prasetyo. Astagfirullah. Ya. Ya.
santai ya. Pokoknya yang berbuat kebaikan jangan pernah takut ya. Yang berbuat kejahatan ya segera takut sama Allah. Yang kedua, disyariatkan bagi seorang hamba untuk memperbanyak amal soleh ya di tempat-tempat yang berbeda-beda, agar tempat-tempat tersebut menjadi saksi baginya pada hari kiamat ya. Ini diambil dari tafsir As-Sa'di untuk menafsirkan pada ayat yang keempat. Yauma idin tuhaddisu akhbaruhah. Pada hari itu bumi akan menyampaikan beritanya, menyampaikan saksi-saksinya ya. Masya Allah. Ustazah Vivi ya, luar biasa ya. Bumi Ponorogo ya, Gontor tercinta ya, menyampaikan saksinya. Vivi telah berjuang ya di Ponorogo ini bersama Gontor. Buminya yang bilang sendiri ya. Besoknya Bumi Ganjuran menyampaikan, nah Yogyakarta berjuang ya. Besoknya lagi Bumi mana Vi? Ya, Bumi Palestina. Masya Allah ya, ngajar ngaji anak-anak pengungsian di Gaza, luar biasa insya Allah ya. Besoknya lagi ya Bumi Papua, Indonesia bagian timur, insya Allah. Perintis pesantren tahfidz di pedalaman Irian Jaya. Wah, luar biasa. Besoknya lagi ya Bumi Jakarta ya, maksudkan menjadi salah satu ya perwakilan ya delegasi relawan Quran ya dari muslimah ya, penggerak muslimah ya, relawan Al-Quran ya. Besoknya lagi ya, di mana calon suamimu ini anunya, rumahnya di mana? Udah kelihatan belum calon suaminya? Ya. Belum ya. Ikut suami. Maka dianjurkan untuk apa? Banyak beramal di berbagai macam tempat agar menjadi saksi ketika kelak hari akhir. Ya. Silahkan. Ya. Sana ke sini beramal. Kalau kalian punya uang saku, mohon maaf ya. Meskipun ini kerugian buat Ustadz. Ustadz sampaikan karena Ustadz loss ini. Punya uang 10.000 ya, tukarkan 2.000 ya. Infak di Masjid Kalimosodo 2.000, infak di Al-Qumar 2.000, infak di Al-Amna 2.000, infak di Az-Zakirin 2.000, infak di Masjid Ibrahim 2.000. Pindah-pindah ya. Kalau tanya ilmu ini begitu ilmunya. Kalau tanya Ustadz, infakkan semua di Kalimosodo. Ya, makanya saya sampaikan ini, kalau ilmunya ini seperti itu. Asyari. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Bakar pernah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian turunlah ayat ini. Ayat ke-7 dan ke-8. Kemudian Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dibalas dengan apa yang aku lakukan, meski hanya seberat zarah dari keburukan. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, apa yang kau lihat dari sesuatu yang kau benci, maka Allah akan menyimpan kebaikan bagimu sebesar itu pula hingga diberikan kepadamu pada hari kiamat ya. Artinya apa? Artinya ya Rasul menyampaikan pada Abu Bakar ya, kebaikan dan keburukan yang kamu lakukan sekecil apapun, engkau akan menemuinya di hari akhir. Dan ini coba dengarkan, buka hati antum, buka telinganya antum, dengarkan baik-baik ya. Halo, siap ya. Keburukan dan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Ada keburukan ya yang tingkatnya bawah, ada keburukan yang tingkatnya menengah, ada keburukan yang tingkatnya atas. Ya. Keburukan ya, keburukan yang paling bawah tingkatannya adalah kezaliman pada diri sendiri.
Coba diulangi. Keburukan yang paling bawah tingkatannya adalah keburukan atau kezaliman pada diri sendiri. Dan keburukan yang paling atas adalah keburukan dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawahnya itu keburukan dan kezaliman kepada orang tua, di bawahnya lagi keburukan dan kezaliman kepada keluarga, di bawahnya lagi keburukan dan kezaliman kepada orang lain. Ya, coba Vi, urutkan Vi dari tingkat yang paling atas. Ya. Apa kesimpulannya? Ini semua nanti kita akan menemui keburukannya. Ketika kita melakukan, kita akan menemui balasannya. Ketika kita kerjakan, kita akan menemui di depan mata kita keburukannya. Maka kalau kita melakukan keburukan yang besar, yang di depan kita, yang akan kita ketemui, besar atau kecil? Besar. Melakukan keburukan yang besar, dia akan dibalas dengan keburukan yang besar. Melakukan keburukan yang kecil, dia akan dibalas dengan keburukan yang kecil. Maka Ustadz pesan untuk santri dan santriwati Az-Zakiyah, kalau terpaksa melakukan keburukan, maka lakukanlah di level-level keburukan pribadi, kezaliman di diri. Kalau terpaksa, syukur tidak, ya, syukur tidak. Ya, mohon maaf. Kalau rumusnya Ustadz tadi, santriwati, minum khamr, ya, dengan bohongin orang, keburukannya besar mana? Minum khamr dengan membohongin orang, besar mana keburukannya? Membohongin orang. Minum khamr buat diri sendiri, bohongin ustadz, ustazah, dampaknya kena ke siapa-siapa. Betul nggak? Ya. Karenanya apa? Jangan lakukan keburukan-keburukan yang besar, yang kecil-kecil saja. Syukur-syukur kalian tidak menzalimi diri, tidak menzalimi Allah, tidak menzalimi orang tua, tidak menzalimi keluarga, dan tidak menzalimi orang lain. Dan ini tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Amin. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, surga itu qorib, ya, dekat pada salah seorang di antara kalian, lebih dekat dari tali sandalnya, dan neraka itu juga dekat, atau neraka itu juga demikian, ya. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari berkata, sudah selayaknya seorang tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan. Begitu pula terhadap sekecil apapun keburukan yang ia tinggalkan. Karena sesungguhnya ia tidak tahu kebaikan mana yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah dan keburukan mana yang menjadi sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi Rasul nisbatkan, amsalkan dengan sandal, ya. Surga itu, ya, surga itu, ya, itu lebih dekat pada salah seorang di antara kalian dari tali sandalnya, ya. Pun juga neraka itu. Maksudnya apa? Maksudnya dengan tali sandalnya itu bisa membuat dia masuk surga, bisa membuat dia masuk neraka. Maka kalau kemudian dilihat dari sekarang, ya, amsalnya mungkin nggak diganti dengan sandal, amsalnya bisa diganti dengan gadget atau smartphone. Smartphone ini mendekat, ini surga ini ya dekat seperti ini, ya. Artinya apa? Dengan ini kita bisa masuk surga, dengan ini kita bisa masuk neraka. Ya. Maka bagi seorang santri dan santriwati dan orang yang pengen mengamalkan agama ini, apa yang kita miliki itu tidak penting.
Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi apa yang kita miliki. Kalau engkau punya sesuatu yang banyak kemudian engkau tidak atur, tidak manage, tidak mengelola dengan baik, habis untuk keburukan. Tapi ketika engkau memiliki sedikit dan engkau atur untuk kebaikan, bisa jadi bertambah kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka buat yang ikhwah, buat yang santri yang sedang mengadakan gerakan kompak potong gundul bersama, ya. Nah, sampaikan ke antum, ya. Ya. Gundulmu itu ya bisa mendatangkan surga, bisa mendatangkan neraka. Ya, kalau potong gundul untuk menunjukkan ketawaduan, ya, membuat tahajud lebih khusyuk, baca Quran lebih semangat, ya, hati lebih lembut. Nah, gundul-gundul yang mendatangkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau sebaliknya ya ditanggung sendiri. Pun juga sama dengan santriwati dengan jilbab-jilbabnya yang baru. Kemudian untuk nomor berikutnya Al-Zalzalah nomor 6, Allah berfirman di situ di nomor 6, yauma yasurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Mereka tidak melihat perbuatan mereka karena pilihan mereka sendiri, ya, dikarenakan mereka tidak percaya terhadap hari akhirat. Oleh karenanya mereka tidak ingin melihat balasannya amal pada hari kiamat. Masya Allah. Ya, ini dikisahkan ya. Bahwasanya apa? Kan besok kan orang itu akan keluar ya dari kuburnya berkelompok-kelompok. Kelompok yang baik bersama yang baik, kelompok yang buruk bersama yang buruk. Lah Allah kisahkan tentang yang buruk ini. Yang buruk ini mereka tidak mau melihat ya hasil dari perbuatannya ketika di dunia. Kenapa kira-kira santri dan santriwati? Kenapa? Kenapa nggak mau melihat? Orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir ini ketika di akhirat dia tidak mau melihat balasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwasannya apa? Keburukan akan dibalas dengan keburukan. Ya. Berbeda dengan orang-orang beriman. Ketika orang beriman meninggal, maka dia menunggu-nunggu mana balasannya. Mana balasannya ngaji selama 8 tahun. Mana balasannya sholat malam sampai digigitin semut. Ya. Mana balasannya ya menghafal Quran sampai meninggalkan amanah-amanah dunia lainnya. Ya, itu menunggu semua orang-orang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman, mereka nggak mau melihat balasan itu. Kenapa? Karena sudah tahu kalau balasannya pasti tidak baik. Pengalaman pribadi, Ustadz pengalaman pribadi, ngambil rapot, ya, bersama kakak saya, ya. Kalau antum lihat saya sok kadang-kadang temperamental, ya, santriwati sama santri marah-marah itu, apalagi kakak saya, makin dahsyat itu marahnya itu, ya, mau nangisin ceritain. Ngambil rapot, setelah ngambil rapot itu diambil sama kakak saya, namanya anak-anak, ya, seneng kan, padahal saya dulu juara kelas terus, ya. Oh iya, jangan heran antum, ya, juara kelas terus. Pas ngambil rapot saya senang sekali. Kenapa? Karena kalau sang juara biasanya juara lagi. Kak, mana rapot saya? Habis ngambil rapot kakak saya, sama kakak saya. Rapotnya ini tidak diberikan, dibuang ke selokan coba.
Bilang, kamu belajar nggak sih? Nilai apa ini? Buang semua kan. Bayang. Ya. Saya ambil rapotnya. Saya nggak berani buka coba. Ya. Padahal saya nggak tahu. Saya nggak buka. Cuma saya apa? Bermuhasabah. Keingat dibelikan PS baru, jadi nggak pernah belajar. Keingat ya beli banyak ikan, kan koki, kan cupang, kan ini, ngurusin akuarium, nggak pernah belajar. Baru seminggu kemudian baru saya berani buka rapotnya. Ternyata apa? Ada 3 nilai yang warnanya merah, ya. Nah begitu. Kalau kita itu berbuat buruk, pasti kita tidak punya harapan dan kita nggak mau melihat apa hasil dari perbuatan kita. Tapi kalau kita berbuat baik, pasti kita berharap. Contohnya, Ustadz, satu ini melihat loh dan berharap besok Vivi ini 3 tahun lagi seperti apa ya. Besok ini Dava ini 5 tahun lagi seperti apa. Besok ini Arkan 6 tahun lagi seperti apa. Punya harapan. Kenapa? Karena kita berbuat baik. Ya. Itu apa? Jama apa namanya? Zama ya, Zama ngafal Quran itu. Orang tua tuh berharap besok seperti apa ya Zama. Ya. Maka orang-orang yang beriman itu tambah tua, tambah seneng, tambah tua, tambah yakin, tambah tua, tambah penuh dengan harapan. Kenapa? Menanam terus sedari muda, waktu tua tinggal nunggu mau panen. Kalau kemudian orang-orang di barat sana katanya ketakutan sebelum meninggal, ya, orang tua frustasi, orang tua depresi, orang tua penuh penyakit mental, itu mereka. Kalau orang beriman enjoy aja. Lah kenapa? Semakin tua semakin dekat kok dengan masa panen. Semakin tua semakin melihat kok bekas-bekas amal kebaikannya. Semakin tua semakin dekat dengan ya ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Oh, apa yang perlu dirisaukan? Betul enggak? Betul. Tapi untuk orang yang menanam kebaikan. Kalau yang menanam keburukan, ya laitani, ya frustasi dia, ya nggak mau melihat, ya nek perlu nggak usah ada hari kiamat. Kenapa? Takut hari pembalasan. Kenapa? Karena tidak ada yang hendak dia panen, tidak ada yang hendak dia harapkan dari kehidupannya dia di dunia, ya seperti itu. Nah mungkin itu ya surat Al-Zalzalah atau Zuzil atau Az-Zilzalah, ya, bisa juga. Ya, Mas Ridwan, amalkan surat ini ya dengan berhati-hati melakukan kebaikan dan keburukan. Sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita buka pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita cukupkan. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan dari santriwati seputar ini ya, seputar materi ini. Jangan bertanya, Ustadz rihlahnya di mana? Nah, silahkan. Ada pertanyaan? Yuk silakan Mbak Wifi. Masya Allah ya. Ya. Orang yang dia tidak beriman tapi dia berbuat baik. Ya. Sebenarnya kalau orang berbuat baik itu dia beriman, tapi keimanannya mungkin belum keimanan yang sahih.
belum keimanan yang lurus, ya. Maka dalam dunia barat itu ada namanya apa? Religiusitas dan spiritualitas. Artinya mereka melakukan sesuatu karena dia berharap kepada sesuatu yang itu dia yakini akan memberikan dampak kebaikan kepada dirinya. Tapi masalahnya sesuatu ya ini apa? Ya. Nah, seperti itu. Maka ada istilah-istilah, maaf ya, mestakung, ya. Mestakung, semesta mendukung. Berbuat baik saja nanti mestakung, semesta mendukung. Semesta mendukung ini siapa gitu. Kalau dalam Islam kan didefinisikan itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika ada orang yang berbuat baik, ya, dia juga punya harapan. Hanya saja harapannya mungkin bukan kepada Allah atau kepada sesuatu yang dia anggap sebagai Tuhan. Karenanya di sini pentingnya ilmu akidah, pentingnya ilmu keyakinan yang harus Vivi sebarkan, yang harus santriwati sebarkan, yang harus santri sebarkan kepada orang-orang agar apa? Agar ketika dia berbuat baik, dia bisa ikhlas, ya. Kalau nggak kenal Allah, mana mungkin bisa ikhlas? Bener nggak? Kenapa? Karena ikhlas itu adalah berbuat baik hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengalaman yang agak nggak menyenangkan masalah akidah. Ustadz pergi ke sebuah kabupaten di Jawa Timur. Di sana, di samping samudra ada sebuah rumah. Yang rumah ini ada fotonya, ada gambaran lukisan, di situ ada sosok ratu. Depannya sesajen banyak. Ada orang-orang yang tinggal di situ. Kalau kita bilang marbotnya, tapi dia marbot tempat tersebut. Dia bilang ke kita, "Mas, ampun banter-banter nek ngendikan, mengke ndak jeng ratu marah." Ndak jeng ratu marah. Masya Allah. Terus kita lihat bagaimana ubudiyahnya. Dia berharap, dia mengabdi, ya, dia khidmat, tapi kepada sosok tadi yang gambaran, ya. Hal ini kan sebenarnya kan dia sudah khauf, takut, dia sudah berharap, dia sudah melakukan pelayanan, tapi bukan kepada Allah, tapi kepada sesuatu yang dia anggap itu adalah Allah, Tuhan, ya. Makanya kasihan seperti ini, ya. Sehingga harapan Ustadz dimanapun kalian berada harus kontribusi di dalam dakwah, ya, di dalam dakwah sebisanya, ya. Terus kemudian santriwati dibiasakan dari sekarang berdoa agar besok dinikahkan sama laki-laki, ya, yang amanah, yang kuat, dan yang, ya, paham tentang dunia dakwah. Syukur menjadi bagian orang yang berdakwah, ya. Doa seperti itu, ya, agar besok keluarganya menjadi keluarga dakwah yang dimana tempatnya, dimana tinggalnya mengajak kepada kebaikan, ya. Bismillah. Yang putra juga sama, ya, berdoa malam hari agar dipertemukan, dijodohkan dengan istri yang juga paham dakwah, istri solehah yang juga paham dakwah, sehingga besok putra putrinya bisa menjadi putra putri yang dakwah juga, insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Fi, ya. PR-nya masih banyak, PR-nya masih berat, ya, harus banyak liqaul ummah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ustadz umumkan besok kajian Jumatnya libur.